Maido, Mr. Yugades. Kali ini saya akan menceritakan awal bagaimana saya bekerja di Jepang hingga sampai di titik yang sekarang ini. Sebelum saya menceritakannya, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini bagi kalian yang sudah subscribe. Seperti yang kalian ketahui, saya bisa ke Jepang karena saya menikah dengan orang Jepang. Sebelum saya tinggal di Jepang, saya tinggal di Bali selama 8 tahun. Dan sebelum di Bali, saya lahir dan besar di Surabaya. Latar belakang pendidikan saya lulusan SMA. Pernah kuliah selama 2 tahun, tetapi karena kendala ekonomi keluarga dan karena saya ingin mengejar mimpi saya menjadi musisi, saya drop out dan pindah ke Bali bersama keluarga. Pekerjaan pertama saya adalah tentu saja karena saya mengejar mimpi saya menjadi musisi kafe di Bali. Saya tidak pernah bekerja selain menjadi musisi, jadi saya tidak punya latar belakang atau pengalaman kerja yang lain. Selama 8 tahun menjadi musisi, saya bertemu dengan orang Jepang yang kemudian menjadi istri saya, dan kami menikah pada tahun 2012. Ini adalah saya. Pada waktu itu saya adalah babi dengan bobot 70 kg. Saya nggak tahu kenapa istri saya suka saya. Mungkin karena istri saya suka makan babi, jadi dia menikah dengan saya supaya saya bisa dimakan tiap harinya. Jangan ketawa. Singkat cerita, November 2012, saya berangkat ke Jepang dan memulai kehidupan saya di Jepang. Jepang adalah negara pertama yang saya kunjungi selama hidup saya. Awal tiba di Jepang, saya nggak langsung bekerja karena pada waktu itu musim dingin, bulan November. Dan tentu saja saya adaptasi, hampir selama 1 bulan saya tinggal di rumah saja. Selain tinggal di rumah, saya juga berusaha mencari lowongan pekerjaan. Saya juga coba melamar pekerjaan di company dekat rumah, tapi saya ditolak karena punya pengalaman, tidak pernah bekerja melayani tamu, bahasa Jepang juga nggak bisa, kurang lancar. Dan kemudian saya pergi ke Hello Work untuk mencari pekerjaan. Hello Work itu adalah lembaga pemerintah Jepang yang membantu warganya dan warga asing untuk mencari pekerjaan. Mencoba untuk melamar ke perusahaan yang disarankan oleh Hello Work itu juga nggak diterima. Berkali-kali saya pergi ke Hello Work, bolak-balik, wawancara, interview, penolakan begitu banyak. Nggak mudah, sulit memang. Apalagi baru pertama kali tinggal di Jepang. Atas bantuan mertua saya dikenalkan dengan temannya. Dia adalah bos pekerjaan Asiba. Pada waktu itu saya nggak tahu pekerjaan Asiba itu apa sih. Tapi karena saya ingin bekerja, apapun saya akan lakukan. Saya akan bekerja. Saya bilang begitu pada bosnya. Terus bosnya bilang, ya dicoba dulu lah, kamu cocok atau enggak dengan pekerjaan Asiba. Dan ketika saya tahu pekerjaan Asiba itu apa, saya kaget. Saya jujur orangnya takut ketinggian. Sedangkan pekerjaan Asiba itu merakit besi-besi di sekeliling rumah sampai ke atap rumah. Alhasil saya cuma bekerja menjadi Asiba itu cuma 2 hari aja. Itu tanpa bayaran. Saya kembali ke Hello Work lagi untuk cari-cari pekerjaan dan ditolak. Penolakan terus menerus. Tapi saya tidak pernah menyerah. Dan kemudian akhirnya atas bantuan Okasan sekali lagi, Okasan itu mertua saya dikenalkan kepada temannya yang Sacho, perusahaan kecil, yaitu Iwata Garasu, menjadi Sashiya-san. Sashiya-san itu kerjanya merakit kaca jendela YKK dan pintu YKK, kemudian dibawa ke Gemba, ke rumah yang dibangun, dan kita memasang jendela dan pintu di sana. Waktu itu saya dibayar per jamnya 800 yen, bisa dibilang pato ya, bukan sesaing. Saya bekerja di sana hampir selama 1,5 tahun karena saya ingin berkembang dan ingin meningkatkan gaji saya. Saya nggak mau bekerja di situ terus-menerus. Kemudian saya pindah dari Iwata Garasu karena mendapat tawaran pekerjaan dari teman saya yang di Nagoya. Saya ingin pindah ke tempat teman saya bekerja. Ya, karena Iwata Garasu itu adalah pekerjaan yang dikenalkan dengan Okasan. Jadi Okasan nggak enak gitu sama Sachonya. Saya disuruh tetap di sana. Tapi karena saya ingin berkembang dan ingin maju, saya menolak untuk melanjutkan bekerja di sana. Dan masalah keluarga terjadi sehingga saya diusir dari rumah dan tinggal di Nagoya bersama teman Indonesia, dan dia membantu saya untuk bekerja jadi buruh. Perusahaan itu bikin spare part mobil. Mobil itu di jendelanya ada list karetnya itu ya bikin itu. Di situ gajinya 1.200 yen per jam. Tapi saya keluar dari rumah dan tinggal dengan keluarga orang Indonesia di Nagoya. Ya, banyak masalah keluarga lah yang terjadi pada waktu itu.
sehingga saya cukup down juga. Tapi saya nggak membicarakan masalah keluarga ini, karena topik hari ini adalah pekerjaan saya selama di Jepang. Saya kerja di sana cuma 6 bulan, kemudian saya kembali ke Gifu karena masalah keluarga sudah terselesaikan, dan saya bekerja masuk di Haken Science sekali lagi. Waktu itu kerja di Asahi Kase. Asahi Kase itu bikin tembok rumah. Pekerjaan saya bagian ngecat tembok itu supaya tahan air. Di sana gajinya 1.200 yen per jam, sama kayak di Nagoya. Saya juga kerja di sana cuman sebentar, cuma 3 bulan. Ya gimana ya, saya pindah-pindah itu karena saya ingin mencari gaji yang lebih bagus. Karena saya juga mengirim uang ke Indonesia untuk orang tua saya. Gaji saya harus tinggi. Karena saya berpikir seperti itu, jadi saya harus pindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih bagus lagi. Setelah saya kerja di sana cuma 3 bulan, kemudian pindah ke Gifu Satai. Di situ merakit mobil Toyota Hiace dengan bayaran 1.500 yen per jam. Sebulan kalau lembur bisa dapat 350.000 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 45 juta rupiah. Saya bikin video tentang gaji buruh di Jepang, itu bisa lihat di sini. Itu gaji waktu saya kerja di Gifu Satai. Saya kerja di situ cukup lama, hampir 2 tahun. Karena sistem di situ Haken Science ya. Jadi kerja selama 3 tahun, terus nggak bisa kerja lagi di situ, tidak bisa melanjutkan kerja di situ, harus pindah lagi ke tempat lain. Karena saya memikirkan untuk kedepannya, saya ingin menjadi seisain di suatu perusahaan. Dan saya lihat pekerjaan supir truk itu pekerjaan yang ya bisa dibilang raku lah. Raku itu nyantai, gajinya juga hampir sama dengan gaji bekerja di Gifu Satai. Jadi saya masuk driving school untuk mendapatkan SIM truck driver. Perlu kalian ketahui, untuk menjadi truck driver di Jepang itu juga harus mempunyai SIM forklift. Itu sudah satu set. Setelah mendapatkan SIM forklift dan SIM truck, cari kerja di Halok lagi, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, yaitu menjadi supir truk jarak pendek dan tiap hari pulang. Gaji yang saya terima di perusahaan sekarang bisa kalian lihat, sudah saya bikin kontennya di sini. Saya cantumkan linknya di description di bawah. Nggak gampang kerja di Jepang. Ke Jepangnya gampang, untuk mencari pekerjaan di Jepang itu karena orang asing ya. Perbedaan budaya, bahasa, apalagi pikiran orang Jepang terhadap orang asing itu kayak gimana. Ada juga orang Jepang yang agak nggak suka sama orang asing dan diskriminasi dengan orang asing. Ada juga orang Jepang yang suka dengan orang asing. Jadi tergantung orang perusahaannya sih. Berkali-kali penolakan yang saya terima, dan berkali-kali pula hati saya hancur tinggal di Jepang untuk mencari pekerjaan. Ingin rasanya saya pulang, tetapi saya tidak bisa pulang. Kenapa? Karena kalau saya pulang, kerja apa saya di Indonesia? Istilahnya saya datang ke Jepang menggunakan kapal, dan kapal saya bakar sehingga saya tidak bisa pulang. Jadi mau nggak mau saya harus berjuang dan berusaha atau mati di Jepang. Keinginan untuk survive itu sangat besar sekali. Berkali-kali penolakan, berkali-kali saya juga bangkit kembali. Jadi peribahasa bahasa Jepangnya itu Shiki-den Haki. Meskipun mengalami berkali-kali penolakan, jatuh dalam hidup selama 7 kali, kita harus bangkit 8 kali. Tidak boleh menyerah. Semangat dalam hidup. Setiap kali gagal, bangkit. Setiap kali gagal, bangkit. Sampai menjadi sukses. 2 tahun bekerja di Jepang membuat badan saya menjadi turun. Dari 70 kilo, dari babi, menjadi babu di Jepang dengan berat 56 kilo. Pada waktu itu, waktu kerja di Nagoya. Dan sekarang, karena jadi supir truk jarang gerak, cuma nyetir doang, apalagi bongkar muatannya pakai forklift, jadi agak gemukan sekarang. Kemarin ditimbang 62 kilo. Jadi babu menjadi bahagia. Jadi itu kisah saya kerja Jepang, penuh suka dan duka. Saya diusir dari rumah karena masalah keluarga, sehingga saya harus bekerja di Nagoya bersama teman saya di Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada teman saya waktu itu. Thank you, Di. Kalau kamu lihat video ini, terima kasih. Saya punya saran juga buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang atau yang sedang kerja di Jepang. Apa yang kalian impikan, wujudkan menjadi kenyataan. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Do for it, bleed for it. Bila kalian jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali. Dan apa yang kalian impikan pasti menjadi kenyataan.
Thank you for watching and see you on next video.